Ya, Bang. Silakan, Pak. Di Jamaah Al-Bait Muntazir ya. Normal berarti sama dengan saya. Ini nggak kerasa. Ya, sedikit tausiah Ustaz. Ini tolong dijaga ya fungsinya itu. Nah, dipakai aja itu wakaf ya. Nanti ke pas kamar dibawa aja. Dibawa. Pas ya. Nanti kalau masak, beli masak berapa ini? Nanti panjenengan karena bawa mbah ini berokahnya orang sepuh, ada jalur khusus. Nanti tanpa antri jenengan. Kalau yang lain ini antrinya itu kurang lebih 1 jam lah antrinya. Kalau jenengan nanti langsung masuk di pintu itu, lurus, nanti ada di sana ada polisi itu, minta masuk aja, langsung ke raudhah di sana nanti. Masuk raudhah nanti dikasih. Ya, enak tau rasanya. Berokahnya. Insyaallah. Dimudahkan sama Allah, insyaallah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya minta maaf kepada panjenengan semuanya karena dari jam 8 molor sampai jam 10 kurang 15 menit nih. Janjinya jam 8 gitu ya. Tapi molor sampai jam 10 kurang 15 menit. Ada apa? Yang pertama, ya seperti yang disampaikan semalam itu Pak ya. Untuk ibu-ibu itu kalau nggak disediakan makan kan kasihan gitu. Jangan sampai nanti kita kenyang malah istri bapak lapar gitu. Lalu kemudian setelah itu udah selesai sebenarnya tadi jam 8.30 udah selesai. Lalu kemudian setelah saya keluar turun ke bawah jam 8 ternyata ada orang Arab nelpon ke saya. Saya jawab halo gitu kan. Kirain istri yang kedua gitu. Terus kemudian telepon ya itu ngasih tahu ini ada 3 orang katanya. Ada 3 orang jemaahmu yang tidak bisa pulang ke hotelnya nggak tahu katanya gitu kan. Saya kembali cari. Ternyata dia ada di depan pintu masuk itu dari arah sana. Nah, lalu kemudian saya panggil, oh di mana Bu? Saya ditinggal gini, saya ditinggal ke gini, gitu kan. Cuman yang 3 orang aja terpisah itu mungkin dari rombongan terpisah. Yang lain itu udah pada nyampe di kamar, udah pada tiduran. Soalnya saya antarkan ke kamarnya, ternyata ada 2 orang di kamarnya itu. Lalu kemudian setelah itu, oh nang katanya dipanggil gitu, nang. Nggak ngerti saya dipanggil nang gitu. Karena kalau Madura itu tidak panggil nang, panggil cong gitu, kacong. Tuh, beda. Makanya saya hampir nggak ngerti itu nang gitu. Akhirnya ada suara saya noleh gini, manggil saya dia. Ibu itu manggil saya. Ada 4 orang katanya yang belum makan. Saya ambilin makan di restoran itu. Saya bawain kata. Ya akhirnya terima kasih gitu. Cuman bapak-bapaknya yang menunggu di bawah. Nenek itu berterima kasih sama saya, tapi di bawah bapak-bapaknya menunggu. Tidak apa-apa ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya Pak ya. Mudah-mudahan kita tetap kompak, masya Allah. Kalau saya lihat bapak-bapak semuanya kompak semuanya Pak. Amin. Kenapa? Amin. Janjinya jam 8, jam 10 masih aja menunggu gitu. Jadi di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kita saat ini berangkat bukan berkeluarga, bukan. Tapi keberangkatan kita ini rombongan dari beberapa karakter yang berkumpul. Ada yang dari Purworejo, ada yang dari Semarang ada. Sudah. Ya, ada yang dari Demak, ada yang di mana lagi? Cilacap. Magelang, ada Cilacap gitu. Campuran semuanya. Itu beda-beda itu. Ada yang dari Madura. Saya bukan. Madura teman saya banyak. Yang sate. Jadi beda-beda semuanya ya. Jadi saling sama-sama menghormati, sama-sama menghargai gitu. Ada satu yang lambat, kalau bisa diusahakan, ayo kita jangan lambat gitu. Makanya saya bagi tugas dengan Pak Haji Eko. Kalau Pak Haji Eko di bawah, bisa di atas yang ketok-ketok pintunya gitu. Kalau Pak Haji Eko di bawah, saya diketok di atas ketok pintunya. Kalau Pak Haji Eko di atas, saya di bawah ketok nungguin jemaah biar tak bertanya-tanya di mana gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sama-sama ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita sedang dihadirkan oleh Allah ya. Kita dihadirkan. Artinya dihadirkan di sini Bapak semuanya bukan karena kita punya duit, bukan. Hilangkan duit itu semuanya.
tidak ada artinya. Ketika kita sudah sampai di sini, duit itu sudah tidak ada artinya. Kita didatangkan oleh Allah. Coba kita berpikir sebentar. Adakah orang yang lebih kaya daripada kita di tetangga kita? Banyak. Tapi kenapa mereka kok belum sampai ke sini? Itu pertanyaannya. Kenapa mereka kok belum sampai ke tempat ini gitu? Belum diundang oleh Allah. Banyak orang yang lebih sehat daripada kita. Banyak orang yang lebih sehat daripada kita. Ya, tapi belum terpanggil ke tempat ini. Maka kita yang sampai ke tempat ini itu panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena uangnya, bukan karena kesehatan yang kita miliki. Orang yang sakit pun itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkenan untuk memanggil kita seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diundangnya kita ke tempat ini, dan insya Allah 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan perintah Allah yang berupa umroh. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita ada di tempat yang suci ini, di tempat yang mulia ini, kita mungkin duduk di tempat ini, tempat yang kita duduki ini bisa jadi pernah diinjak oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah pada saat menyebarkan agama Islam di tempat ini gitu. Di sini kan kota Madinah Al-Munawwarah dan Masjid Rasulullah itu di sana. Masjid Rasulullah itu di sana, Pak. Lalu kemudian bisa jadi Rasulullah itu pernah menginjak tempat ini, bisa jadi sahabat itu duduk di tempat ini ketika mendengarkan khutbah dari Rasulullah SAW. Apa artinya? Semoga dengan harapan kita, ketika kita duduk seperti ini, mudah-mudahan kita tidak hanya duduk di tempat yang sama dengan Rasulullah pada saat di dunia, akan tapi kita sama-sama duduk nanti bersama-sama Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita ada di kota Madinah Al-Munawwarah ini, maka tentu kita tujuan yang pertama yaitu berziarah ke makam Rasulullah, Pak. Berziarah ke makam Rasulullah. Karena kenapa? Karena di dalam sebuah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam," katanya. Tidaklah seorang pun yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salamnya gitu. Artinya apa? Ketika nanti kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, apalagi kita sedang berada di samping Rasulullah di sini, maka di situ Allah akan mengembalikan ruh Rasulullah itu kepada jasadnya. Jasad Rasulullah itu masih ada sekarang, Pak. Masih utuh dan tidak dimakan oleh cacing tanah. Itu dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah mengharamkan cacing tanah untuk makan jasad Rasulullah. Gitu. Jadi tidak akan pernah dimakan cacing tanah itu jasadnya Rasulullah. Sampai sekarang masih ada. Lalu kemudian Allah mengembalikan ruhnya ke dalam jasad Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah itu menjawab salam kita. Makanya tergantung kita nanti, apakah kita menginginkan jawaban itu dari Rasulullah atau tidak. Bagaimana caranya? Kita tundukkan kepala kita, lalu kemudian pegang dada kita masing-masing di sebelah kiri, karena di sini tempat hati katanya Bapak dan Ibu sekalian, jantung kita. Lalu kemudian pegang seperti ini, lalu kita ucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya Safwatallah. Kalau panjenengan tidak hafal dengan ragaman ucapan salam itu, maka panjenengan cukup mengucapkan salam Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya nabiyina nabiyallah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian karena di belakang Rasulullah ini ada 2 sahabatnya yang dimakamkan bersama-sama dengan Rasulullah dalam satu kamar, maka ada Sayyidina Abu Bakar dan ada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Lalu kemudian nanti Bapak semuanya setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah, di situ kita angkat tangan lagi, lalu kemudian tundukkan kepala kita dan pegang dada kita sebelah kirinya, lalu kemudian kita mengucapkan Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Khalifah yang pertama. Ya, kemudian
setelah kita mengatakan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lalu kemudian yang kedua yaitu Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, seperti itu. Jadi dipersilakan panjenengan semuanya bisa ucapkan seperti itu. Nanti kalau bisa kita tetap sareng-sareng, kemudian bisa saya tunjukkan di situ. Kalau misalkan nanti ternyata kita terpisah, maka nanti caranya bapak semuanya pasti keluarnya ke depan sana. Kiblat menghadap ke sana kali ya. Kiblat menghadap ke sana. Lalu kemudian bapak-bapak pasti keluarnya ke arah sana. Keluarnya itu pasti ke arah sana, ke arah depan itu. Lalu setelah keluar dari pintu raudhah itu, nanti saya tunjukkan raudhahnya. Belok kiri, lalu kemudian ada pagar ya, pagar besi di situ. Ada pagar besi, lalu kemudian bapak-bapak di situ akan menemukan tulisan Muhammad Rasulullah ya di situ. Lalu kemudian ada kotak seperti ini, ada tulisan, Pak. Lalu kemudian agak bergerak ke depan, melangkah ke depan sedikit. Lalu kemudian di situ ada dua kotak lagi, ada dua buletan gini. Di situ bertuliskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Bapak tidak akan pernah melihat pemakamannya. Hanya saja dari luarnya saja, ya. Dari luarnya saja, dan salam itu disampaikan dari luar saja. Kita sambil berjalan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, seperti itu. Setelah itu kita keluar ke sana dan nanti saya akan tunjukkan pemakaman Baqi di sana, dan nanti kita sama-sama mengucapkan salam kepada orang-orang yang dimakamkan di Baqi, seperti itu. Jadi yang pertama, Assalamualaikum ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Yang kedua, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Sayyidina Abu Bakar. Kalau tidak bisa, kalau lupa misalkan mau bilang Khalifata, tinggal cukup mengucapkan salam ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga yaitu bapak semuanya mengucapkan Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 orang yang kita ingin mengucapkan salam di sana itu. Lalu kemudian setelah itu, jika ada orang yang menyampaikan salam kepada kita, tolong sampaikan salam kepada Rasulullah. Oke, kan kita bilang seperti itu. Ya, insya Allah saya sampaikan nanti. Maka di sini Bapak semuanya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan salam itu. Kalau mau disebut satu-satu dipersilahkan, tapi waktunya lama panjang. Kalau mau disebut semuanya, ya Rasulullah, ada salam dari teman-teman saya. Udah langsung itu. Ya Rasulullah, ada salam dari teman-teman saya. Saya sampaikan salam dari teman-teman saya ya Rasulullah. Gitu. Itu saja. Itu saja. Jadi kita kan bisa membayangkan di situ siapa saja teman-teman yang menyampaikan salam gitu. Jadi insya Allah Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti apa yang kita sampaikan itu, seperti itu ya. Yang penting kita sudah sampaikan. Terkecuali ada orang yang khusus yang ingin mau kita sampaikan salamnya kepada Rasulullah. Misalnya orang tua kita yang berpesan, nah saya hanya berpesan satu saja, sampaikan salam saya kepada Rasulullah gitu. Maka ya Rasulullah, ada salam dari orang tua saya gitu. Tuh ya, jadi itu mungkin yang yang insya Allah nanti kita akan ucapkan di sana. Dan sebenarnya salam ini bisa dikatakan dari manapun tempat ya. Dari Demak juga bisa, dari Solo juga bisa, dari Purworejo juga bisa. Tapi kenapa kau harus ke sini? Ketika kita lebih dekat jasad kita dengan Rasulullah, maka di situ akan lebih khusyuk ya, akan lebih khusyuk. Maka ketika ada orang-orang yang ma'rifatullah, maka di situ orangnya ada di Demak, ternyata jasadnya berkunjung ke tempat ini, ruhnya berkunjung ke tempat ini menyampaikan salam kepada Rasulullah, seperti itu. Dan sebaliknya, walaupun jasad kita ada di dekat Rasulullah, kalau hati kita tidak dihadirkan menghadap Rasulullah, maka itu sama saja kita berada di tempat yang jauh gitu. Ya, jadi kita perlu menghadirkan jasad kita ke tempat ini, dan juga lebih penting kita menghadirkan ruh kita, bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan salam, dan seakan-akan kita sedang berziarah atau sedang berkunjung kepada orang yang kita kagumi, kepada orang yang kita muliakan, seperti itu.
Bagaimana kalau kita berkunjung ke apa namanya Syekhona Kiai Lutfi misalnya, Pekalongan misalnya, kita nunduk karena ada orangnya. Maka kita bayangkan seperti itu, kita bayangkan Rasulullah itu melebihi daripada Habib Lutfi itu, lebih jauh ya, jauh, karena Rasulullah ini adalah manusia yang tidak pernah berdosa dan tidak pernah bernoda. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Itulah Rasulullah SAW yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berbuat dosa seperti itu. Itu Rasulullah SAW. Beda dengan kita. Lalu kemudian yang setelah itu bapak-bapak semuanya, sebelum kita berziarah ke makam Rasulullah itu, maka nanti kita akan masuk ke Raudhah dulu. Nah, untuk masuk ke Raudhah ini akan melalui beberapa tahapan, akan melalui beberapa sekat. Nah, sekat pertama nanti baru kita antri, berdiri dulu tuh di situ. Lalu kemudian dibuka sekat yang pertama yang di depan, maka kita maju ke depan sedikit. Terus setelah dibuka lagi di depan, kita maju depan lagi sedikit. Nah, jadi kurang lebih sekitar ada 3 sekatan di sana ya. Jadi nunggunya ini kurang lebih sekitar 1 jam. Kalau misalkan ternyata tidak sampai 1 jam, itu beruntung ya, beruntung. Lalu kemudian setelah sampai di Raudhah itu, nanti saya tunjukkan. Sampai di Raudhah nanti kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid ya. Yang pertama kita giambak. Sholatnya dilaksanakan giambak. Sholat sunat tahiyatul masjid tanpa berjemaah. Lalu kemudian yang kedua kita melaksanakan sholat sunat taubat ya. Barangkali bapak-bapak semuanya pernah merasa berbuat salah, berbuat lalai, berbuat membicarakan temannya, membicarakan tetangganya misalnya. Kita melaksanakan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu adalah sholat sunat minta ampunan dari segala dosa-dosa kita, seperti itu ya. Usolli sunatan taubat rakaataini sunatan lillahi ta'ala gitu. Usolli sunatan taubat rakaataini sunatan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga melaksanakan sholat sunat hajat. Melaksanakan sholat sunat hajat. Kalau masih bisa melaksanakan sholat sunat lagi, dipersilakan melaksanakan sholat sunat duha ya. Sholat sunat duha. Lalu kemudian berdoa. Doanya panjenengan bonten duduk. Ampun duduk. Panjenengan doanya itu seperti orang melaksanakan sholat atau berdiri. Berdiri sambil bersedekap seperti ini. Biar biar kita tidak langsung diusir sama polisi. Bukan ngakalin polisi, tapi karena memang karena kesempatan ini mempunyai perjuangan yang begitu, yang agak berat gitu Bapak Ibu ya, Bapak-bapak semuanya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya insya Allah nanti akan saya sampaikan setelah sampai di dalam, seperti masjid yang lama di mana, masjidnya Rasulullah yang lama di mana, kemudian yang kedua mimbarnya Rasulullah di mana, mihrabnya Rasulullah di mana, mihrab Rasulullah di mana, kemudian panggung tempat adzan itu yang sebelah mana gitu. Insya Allah nanti saya tunjukkan setelah sampai di dalam ya. Sekarang bapak-bapak semuanya, sandalnya dimasukkan ke dalam tasnya. Kapan salam itu diberikan, salam buat Rasulullah dari saudara-saudara kita itu kapan? Setelah sholat? Iya, nanti pas atau kita mengucapkan salam. Setelah sholat atau Setelah sholat. sholat yang Ketika terakhir? kita ziarah Rasulullah nanti kan kita lewat depannya itu. Nanti berziarah ke makam Rasulullah, Pak. Ya, Ya, terus nih. kita sholat dulu. Jadi Raudhah dulu. Memberikan salam yang dari Iya. Nah, nanti jalan kan lewat depannya. Ini, Bapak nanti kan saya akan bawa untuk melaksanakan sholat dulu di Raudhah. Kemudian setelah dari Raudhah itu kan keluar dari pintu depan. Setelah itu Bapak nanti belok kiri itu di situ akan menemukan makam Rasulullah di situ. Akan menemukan Rasulullah, lalu kemudian kita sampaikan salam dari situ. Nah, dari yang misalnya saudara-saudara kita. iya. Iya, sampaikan. Misalnya Bapak mau sebut satu-satu, kalau nggak diusir sama polisi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada waktunya, dijama aja. Ya Rasulullah, ada salam dari saudara-saudara saya ya Rasulullah. Kalau pas baca sholat duha itu kadang-kadang asumsinya saya sering lupa loh, sering nggak hafal. Oh, kalau hafal pakai surat langganan saja. Surat langganan itu Yang asumsinya itu. yang pertama Al-Kafirun. nggak perlu asumsi. Itu bacaan surat-surat di dalam sholat itu sunnah. Sholat apa saja, tidak ada yang wajib. Sunnah hukumnya. Yang wajib itu Jadi, Al-Fatihah.
Yang wajib Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Asam dan Tuhan berarti enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi pakai surat langganan. Surat langganan itu yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua An-Nas. Qul huwallahu Ahad. ahad. Lamun panjenengan boten hafal surat Qul huwallahu ahad, cukup membaca surat Al-Ikhlas. Nggih? Paham? Nggih, cukup nih. Pakai surat-surat langganan. Nah, yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua Qul huwallahu ahad. Lamun panjenengan boten hafal surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ngoten. Temen berarti ya. Cukup, ah. Mas nak betul-betul tas paling kemudian